Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke materi muatan ya. Oke, kita masuk ke materi muatan. Muatan. Nah, muatan ini kita simbolkan Q ya. Q, nah, Q kecil ya. Itu untuk atau biasanya kita fungsi waktu ya, untuk fungsi waktu. Fungsi waktu ya. Fungsi waktu. Q besar itu untuk besarnya muatan. Besarnya muatan. Nah, simbolnya muatan ini ya adalah simbolnya yaitu C ya, atau satuannya itu adalah kolom ya, kolom. Muatan itu ada jenisnya, yaitu jenis muatan itu yang pertama ada positif ya, muatan positif ya. Kemudian ada muatan negatif. Muatan positif ini, jadi dia itu kalau biasa kita bilang itu adalah proton. Nah, kalau negatif itu dia adalah elektron ya. Nah, kalau kamu orang dulu pernah belajar di SMA ya, ada istilah atom ya. Jadi kalau atom itu kan, atom itu di inti atomnya itu ya, inti atom, di inti atom ya itu isinya adalah eh, proton ya, proton dan neutron ya, proton dan neutron. Nah, proton itu muatannya positif, ya. Neutron itu muatannya adalah netral. Nah, inti atom ini ya, ini inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Nah, jadi yang bergerak itu adalah elektron. Dimana elektron ini bergerak mengelilingi inti atom seperti itu ya. Jadi kalau kamu orang lu masih ingat ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi nah, ini saya gambarkan gini aja nih. Jadi ini ada muatan, ya. Ini muatan proton atau positif ya. Ini positif, ini muatan negatif ya. Ini proton, ini elektron ya. Kalau ini P plus, ini E min. Nah, nilainya, jadi mereka ini punya nilainya itu kalau proton ya itu adalah 1,6 ya kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kalau yang elektron itu sama nilainya, cuman dia minus 1,6 ya, kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, selanjutnya itu ada arus ya. Jadi ini saya garisin saja di sini. Ini kita belajar arus. Apa sih arus itu? Ya, jadi arus itu adalah total muatan, ya, total muatan atau Q ya, yang bergerak
dalam waktu T ya. Arahnya yaitu arah arus ya. Arah arus itu searah dengan proton, tapi dia berlawanan dengan elektron. Nah, jadi arus itu arahnya searah dengan proton dan berlawanan dengan elektron. Jadi ada dua arus. Nah, yang pertama itu ada arus positif. Yang kedua ada arus negatif. Nah, jadi ada dua arus, ada arus positif, ada arus negatif. Nah, arus positif ini adalah arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jadi arus positif ini dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sedangkan arus negatif itu kebalikannya ya. Jadi dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi kita pahami dulu nih bahwa arus itu ada dua, ada arus positif, ada arus negatif. Ya, kalau arus positif itu mengalir dari kutub positif ke negatif, kalau arus negatif itu mengalir dari kutub negatif ke positif, seperti itu ya. Jadi kalau arus positif itu mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, kalau arus negatif berarti dia mengalir dari kutub negatif ke positif. Nah, nilainya adalah minus 1 ampere. Kalau yang ini tadi adalah 1 ampere. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, oh ya, jadi arus itu satuannya ampere ya. Satuannya adalah ampere, yang mana ampere ini sama dengan kolom per detik. Nah, jadi ampere ini sama dengan kolom per detik. Nah, kolom ini kita bisa cari dari mana? Ya, kita bisa hitung berarti kalau misalnya ampere itu adalah kolom per detik, berarti kalau kita cari kolom bisa adalah uh, ampere dikali detiknya berapa, itu dapat berapa kolomnya. Ini saya hapus dulu ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya ada rangkaian nih, di muatan elektron, ini kita buat switch ya, sumber ini positif, ini negatif ya, ini arus yang mengalir. Nah, jadi ini arusnya bernilai apa? Arusnya bernilai positif ya. Ini arusnya bernilai positif. Karena di sini kita lihat arah arusnya. Jadi arah arusnya ini berlawanan dengan elektron ya. Berlawanan dengan elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kita lihat di sini, ini arah elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sedangkan arusnya ini bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arus positif itu pasti berlawanan dengan arah arus elektronnya ya, dari yang mana ini elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif gitu ya. Saya hapus lagi. Nah, sekarang ada dua jenis arus. Ada dua jenis arus. Nah, jadi di sini ada dua jenis arus ya. Yang pertama ada
direct current. Itu yang pertama ada direct current. Atau biasa kita bilang DC ya. Nah, yang kedua ada alternating current. Atau kita bisa bilang AC. Nah, jadi arus DC ini ya, ini DC, ini DC, ini AC. Apa yang membedakan arus DC dan arus AC? Nah, arus DC atau arus direct ini disebut karena nilainya itu konstan. Artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Nah, ini kalau kita punya arus dengan 5 ampere, maka dia nilainya akan konstan terhadap waktu. Di mana dia akan tetap 5 ampere, dia tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan untuk arus AC, dia nilainya berubah-ubah terhadap waktu. Ya, jadi dia nilainya berubah terhadap waktu. Ya, jadi membentuk gelombang sinusoidal ya. Nah, jadi ini bisa dibilang dengan time varying ya. Time varying atau berubah terhadap waktu ya. Jadi dia tidak konstan ya. Nah, jadi inilah perbedaan antara arus DC dan arus AC. Kalau arus DC dia nilainya konstan. Jadi kalau kita punya 5 ampere arusnya berarti dia akan tetap 5 ampere terhadap waktu, sedangkan arus AC dia akan berubah terhadap waktu. Nah, kemudian kita mau lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kita masuk ke hubungan matematis ya, hubungan matematis antara muatan dan arus ya, muatan dan arus. Nah, jadi ada hubungan matematis nih antara muatan dan arus ya. Untuk arus konstan ya. Nah, itu dapatkan adalah I sama dengan Q per T ya. I-nya I kapital ya, dengan muatan dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk arus sesaat seperti arus AC ya. Ini untuk arus DC ya. Sorry. Ini untuk arus DC. Ini untuk arus AC-nya itu didapatkan I kecil ya sama dengan dq per dt. Nah, sebenarnya ya kalau kita ingat ya, ini adalah turunan dari delta Q per delta T ya. Jadi kalau kita ingat limit ya, kalau kita ingat limit itu kan limit ya, mana jika delta T-nya mendekati 0 maka dq dengan per dt ya. Nah, ini adalah salah satu diferensial orde 1 terhadap waktu ya. Asalnya dq per dt itu adalah dari delta Q per delta T ya, karena ini adalah fungsi waktu ya, fungsi waktu IT ya. Maka dia didiferensialkan terhadap waktu ya. Nah, kemudian kebalikannya ya, kebalikannya
itu dapat dicari muatan kalau kita itu tahu arusnya, gitu kan? Ya, dapat dicari muatan kalau kita tahu arusnya. Maka ini T Q per dt ya. Nah ini kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan dengan dt ya, kita dapatkan dt ya, sama dengan dq ya. Nah, kalau kita kasih integral ya, kalau kita kasih integral ya, maka integral I ya IT dt sama dengan integral dari dq. Nah, jadi kita bisa temukan formulasi yang baru ya, yaitu I T sama dengan integral dari fungsi waktu dt. Nah ini formulasi kita dapatkan ya, tinggal kita mau integralkan sampai batas mana ya. Nah jadi ini adalah hubungan matematis antara muatan dan arus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.